ada 4 mobil jejer. Dia milihnya bakar yang Alphard. Kan beberapa polisi bilang dia pura-pura gila, kayak soalnya apa ya, mungkin dia kayak ngerasa kalau misalnya saya dianggap gila, saya bakal bebas dari hukum. Paling ujung-ujungnya dibawa ke rumah sakit jiwa atau direhabilitasi kayak gitu aja. Tapi ya pinter polisinya dong, Mbak. Iya. Maksudnya mungkin yang kayak gitu kan alasan klasik lah bagi seorang polisi gitu loh, menurut saya. Terus akhirnya yaudah dibiarin dulu, udah dimasukin sel gitu kan, sambil menunggu bukti-bukti yang lain yang lebih kuat gitu. Jadi kronologinya dicari semua. Dia di akhirnya dari keterangan beberapa saksi bilang bahwa dia posisinya mabok. Dia posisi mabok, habis minum sama orang di situ lah. Intinya itu kayak gayanya tuh dia tuh kayak ngebosin orang-orang yang ketemu sama dia di jalan, kayak diajakin minum kayak gitu-gitu. Nah, sampai akhirnya dia ngaku kalau dia yang bakar. Terus ditanyain itu bensinnya beli di mana kayak gitu-gitu. Dia ngaku bilang beli di dekat-dekat rumah lah kayak gitu bilangnya. Ya pokoknya intinya habis jawab ini, jawabnya lain, jawab ini, jawab lain kayak gitu. Kayaknya menurut saya enggak, karena kalau misalnya orang dengan gangguan jiwa atau orang gila, nggak mungkin, ya nggak tahu sih saya. Pokoknya ciri-cirinya dia nggak mengarah bahwa dia itu sakit jiwa, sakit mental gitu, enggak kayaknya. Soalnya pas waktu mobil meledak, dia lari. Dan dia larinya ke kantor polisi. Jadi maksudnya dia pinter kan berarti. Kalau misalnya dia nggak lari di kantor polisi saat itu, mungkin dia udah diamuk massa, kita nggak tahu. Gitu. Jadi kayaknya tuh kayak orang gila itu cuman buat tamunya dia aja biar nggak masuk ke kriminal kayak gitu loh. Nggak, kayaknya enggak, Mbak. Soalnya tadi kan di samping rumah udah ada olah TKP. Dia udah pakai baju tahanan, dia udah pakai baju oranye. Gitu. Jadi ya pinter polisinya lah dibalikin lagi kayak gitu. Maksudnya udah banyak saksi dan ditemukan botol bekas bensin di sekitaran mobil kayak gitu. Terus posisi beli bensinnya ya kayaknya udah ketahuan juga gitu loh. Intinya udah mengarah bahwa dia emang tersangkanya kayak gitu. Jadi tadi udah olah TKP gitu. Dan kalau memang dia orang gila, kenapa maksudnya bakarnya kok milih gitu loh. Soalnya di situ tuh posisinya ada 4 mobil jejer di samping rumah. Karena mobilnya dikeluarin semua. Dia milihnya bakar yang Alphard. Tuh. Intinya saya sih nggak ketemu sama dia ya Mbak ya. Jadi saya cuman tanya-tanya aja gimana perkembangan kasusnya kayak gitu. Terus sampai akhirnya tadinya dia bilang kalau yang pertama bilang nggak ngaku, sampai akhirnya ditanyain, kamu yang bakar Via ya? Iya gitu. Kenapa kamu yang bakar mobilnya Via ya? Katanya iya gitu. Kenapa kamu bakar mobilnya Via? Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba aku bakar gitu. Dia bilang kayak gitu. Iya, ya, dan itu kan kayak gitu. Tapi di orang yang lain lagi dia bilangnya saya sakit hati. Mereka nggak tahu mana yang benar gitu, muter-muter jawabannya. Saya sama sekali nggak tahu dia itu siapa, nggak pernah ketemu juga gitu. Kayak omongannya aneh. Jadi saya tanya-tanya juga ke orang-orang dan tetangga-tetangga saya juga akhirnya gara-gara kejadian kemarin pada keluar kan, terus mereka bilang gitu bahwa orang ini emang sering seliweran di sini, terus pernah ngomong sama saya gini, itu Via itu istri saya gitu. Bilangnya gitu. Terus bilang ke orang lain lagi mau minta saya kayak selain gitu lah yang dibilang. Jadi saya nggak tahu yang bener itu yang mana gitu loh, karena kalau misalnya dia ngaku fans, saya ngerasa ya jangan jadikan kata fans untuk jadi tameng buat diri sendiri biar maksudnya biar
biar terlihat nggak salah gitu loh, maksudnya jangan alasan aku fans terus bisa berbuat seenaknya kayak gitu. Saya serahin semuanya ke pihak kepolisian, jadi biarkan mereka yang ahli aja yang ngulik kayak gimana sebenarnya motif dari dia gitu. Soalnya kayaknya terlalu gimana ya, kalau emang dia bilang fans, dia orang Medan, terus tinggal di Cikarang apa Cengkareng ya, pokoknya tinggal di daerah Bekasi, terus dia bela-belain datang ke sini, kayak gitu jadinya gitu, maksudnya fans, maksudnya sampai segitunya, sampai berani bakar mobil, nggak masuk akal sih menurut saya. Nah, nggak tahu lagi deh kalau gitu. Soalnya saya sempat nanya juga ke orang-orang di rumah gitu. 2 minggu yang lalu dia sempat kesini gitu kan. Karena berita yang beredar di luar kayak jadinya tuh kayak mengalihkan kasus yang sebenarnya gitu loh Mbak. Maksudnya pemberitaan di luar itu kok malah nyari-nyari, maksudnya demi dibaca orang kok malah bikin beritanya yang apa ya, kayak menyudutkan korban gitu loh. Maksudnya kayak ada yang bilang gara-gara sakit hati makanya ini nekat ngebakar mobil, jadi kesannya oh berarti dibenerin ya sakit hati terus bakar mobil gitu. Saya ngerasa kayak gitu. Terus karena nggak bisa ketemu akhirnya nekat bakar mobil. Berarti harus temuin dong gitu, maksudnya kayak gimana pun kondisinya berarti harus temuin. Saya ngerasa kayak gitu. Padahal terus saya tanya, emang dia pas waktu itu datang ke rumah kayak gimana kondisinya, maksudnya posisinya seperti apa gitu. Ternyata pas dia datang ke rumah untuk mau ketemu sama saya, itu posisinya dia itu bawa alkohol. Jadi posisinya udah mabuk Mbak. Maksudnya orang tua atau keluarga saya misalnya, ada orang asing yang nggak dikenal tiba-tiba datang misalnya, mau nyariin saya, mau nyariin anaknya, mau nyariin keponakannya, tapi dengan kondisi dia mabuk, bawa minuman, kira-kira ditemuin atau enggak? Ya kayaknya ya nggak bakalan dikasih izin buat ketemu gitu loh. Apalagi sebenarnya kan ya tahu, maksudnya kita sebagai public figure memang harus menghargai fans, tapi kita sendiri juga punya privasi kan Mbak. Maksudnya kalau sudah di wilayah rumah pribadi itu seharusnya menjadi privasi saya gitu. Masa saya nggak boleh punya privasi gitu? Kalau misalnya di luar, di panggung, di luar lah, pokoknya nggak di rumah, nggak apa-apa, maksudnya bebas, mau ketemu, mau apa, mau gimana gitu, bebas gitu kan. Tapi kalau sudah di rumah, ya tahu etika gitu maksud saya. Jadi setiap orang itu pasti punya privasi masing-masing. Ada yang saya sendiri juga kepengennya di rumah saya ya waktu saya untuk keluarga saya sama keluarga saya gitu loh. Nggak, ya pokoknya intinya saya maunya di rumah saya jadi privasi saya gitu, maksudnya saya seperti itu gitu. Kalau misalnya yang kayak gitu-gitu di luar rumah aja, jangan dibawa-bawa ke rumah kayak gitu loh. Apalagi kondisi dia mau nemuin saya dengan kondisi saat dia lagi mabuk gitu kan nggak pantas banget gitu loh. Kan saya juga ya, kita nggak tahu kalau misalnya waktu itu saya temuin saya bakalan jadi apa gitu. Orang dia aja bisa nekat bakar mobil, yang nggak menutup kemungkinan dia bisa nekat ngelakuin hal yang lain kan Mbak.